Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Andana Faris dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang basis data. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah model data. IRD. IRD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. IRD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem terintegrasi. IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan database, karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. Secara garis besar, IRD terdiri atas 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Kita mulai dengan membahas entitas. Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Yang kedua, nama entitas berupa kata benda tunggal. Yang ketiga, nama entitas sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan maknanya dengan jelas. Lalu, ada atribut. Atribut sering juga disebut sebagai properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas. Untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, atribut dinyatakan dengan simbol elips atau lingkaran. Yang kedua, nama atribut ditulis dalam simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Yang keempat, atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan menggunakan garis. Selanjutnya, ada relasi. Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Aturan penggambaran relasi antar entitas adalah: yang pertama, relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Yang kedua, nama relasi ditulis dalam simbol belah ketupat. Yang ketiga, relasi menghubungkan dua entitas. Dan yang terakhir, nama relasi menggunakan kata kerja aktif tunggal yang diawali dengan awalan Kardinalitas atau derajat relasi. Model relasi ini berdasarkan persepsi dunia nyata, diantaranya himpunan objek dasar dan relasi antar entitas. Entitas dapat diartikan sebagai objek dan diidentifikasikan secara unik, dan objeknya dapat berbentuk orang, barang, dan sebagainya. Kardinalitas relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. 1 ke 1. Hubungan 1 ke 1 berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, himpunan entitas suami dan istri berikut. Pada gambar di atas dapat lihat bahwa satu himpunan entitas suami hanya berhubungan tepat dengan satu himpunan entitas istri. Dalam arti kata, suami atau istri tidak boleh selingkuh. 1 ke banyak. Hubungan 1 ke banyak berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, himpunan ibu dan anak berikut. Pada gambar di atas dapat lihat bahwa satu himpunan ibu memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas anak. Dalam arti kata, satu ibu bisa memiliki banyak anak dan satu anak hanya dimiliki oleh satu ibu. Banyak ke banyak. Hubungan banyak ke banyak berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya dan sebaliknya. Sebagai contoh, himpunan mata kuliah dan mahasiswa berikut. Pada gambar di atas dilihat bahwa satu mahasiswa memiliki banyak himpunan ke himpunan entitas mata kuliah, dan satu dari himpunan mata kuliah memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas mahasiswa. Dalam arti kata, satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosita Dewi.
Selanjutnya yaitu masih tentang materi basis data pada pertemuan ke-10. Langkah teknis menghasilkan diagram IR awal ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan, entitas yang ada beserta K-nya. Keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Yang pertama, tentang mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Himpunan entitas yang akan terlibat tidak hanya tergantung pada jenis topik atau sistem yang ditinjau, tetapi juga ditentukan pada seberapa jauh ruang lingkup yang ingin diakomodasi dalam rancangan basis data. Dalam lingkup sekolah, ada banyak himpunan entitas, tetapi dalam lingkup sistem sekolah sederhana, maka ada 3 buah himpunan entitas yang dapat diidentifikasi, yaitu siswa, mata pelajaran, dan guru. Selanjutnya, yang kedua, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Atribut K pada masing-masing himpunan entitas merupakan atribut terpenting untuk mengidentifikasi atau membedakan setiap entitas. Keberadaan atribut memberi keyakinan dan kebenaran eksistensi dari setiap himpunan entitas. Salah satu ciri himpunan entitas adalah kemandiriannya, yang dapat dilihat dari kejelasan atribut yang menjadi K dan perbedaannya dengan K yang ada di himpunan entitas yang lain. Seperti siswa, ada NIS, mata pelajaran dengan kode pelajaran, dan guru dengan NIP-nya. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta K-nya. Menentukan relasi di antara himpunan entitas sangat menentukan kualitas rancangan basis data. Relasi yang ditetapkan harus dapat mengakomodasi semua fakta yang ada dan menjamin semua kebutuhan penyajian data atau relasi yang sifatnya tidak langsung harus ditiadakan. Contohnya bisa dilihat pada PowerPoint. Kemudian yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi harus berdasarkan pada fakta yang ada, bukan berdasarkan dugaan, sehingga kardinalitas dapat dibentuk atau ditentukan. Contohnya bisa dilihat pada gambar di PowerPoint. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Melengkapi atribut-atribut deskriptif atau non-K berdasarkan fakta yang ada, sebagai langkah pelengkap. Bisa dilihat contohnya pada gambar di PowerPoint. Kemudian ada diagram IR dengan kamus data. Pendeklarasian atribut-atribut dapat dipisahkan dari diagram IR dan menyatakan dalam sebuah kamus data. Kamus data berisi daftar atribut yang diapit kurung kurawal. Derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Dalam diagram IR, derajat relasi minimum boleh pula disertakan walaupun tidak wajib sifatnya. Notasinya disatukan dengan derajat relasi maksimum yang sudah umum digunakan dengan format penulisan XY, di mana X mewakili derajat relasi minimum dan Y mewakili derajat relasi maksimum. Selanjutnya ada varian entitas. Himpunan entitas lemah berisi entitas-entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain. Himpunan entitas yang demikian biasanya tidak memiliki atribut K yang dapat menjamin keunikan entitas di dalamnya. Subentitas. Subentitas merupakan himpunan entitas yang beranggotakan entitas-entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih utama.
Subentitas merupakan hasil dekomposisi atau spesialisasi himpunan entitas berdasarkan pengelompokan tertentu. Selanjutnya ada varian relasi. Relasi tunggal. Relasi tunggal merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Relasi multi-entitas merupakan relasi dari 3 himpunan entitas. Bentuk relasi semacam ini sedapat mungkin dihindari karena akan menghamburkan derajat relasi yang ada dalam relasi tersebut. Himpunan entitas lemah merupakan relasi yang muncul antara 2 himpunan entitas, tidak hanya satu relasi, tetapi lebih dari satu relasi. Sekian materi model data pada pertemuan 10 yang bisa saya jabarkan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi basis data di pertemuan 11 yang membahas tentang tahapan membuat diagram entity relationship. Di sini terbagi menjadi 2 proses, yaitu spesialisasi dan generalisasi. Proses spesialisasi maksudnya adalah sebuah proses himpunan entitas yang dilakukan dengan cara pengelompokan yang dapat melahirkan himpunan entitas baru atau bersifat proses top-down. Sedangkan proses generalisasi maksudnya ialah pengelompokan kelompok-kelompok entitas yang disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama, di mana adanya akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut, sehingga pendekatan ini bersifat bottom up. Lalu berikut adalah contoh tabelnya. Yang perlu kita ketahui adalah spesialisasi dan generalisasi merupakan 2 proses yang berlawanan. Dan yang ditekankan dalam proses spesialisasi adalah perbedaan antar kelompok entitas. Sedangkan generalisasi sebaliknya, yaitu persamaan antar kelompok entitas. Adanya spesialisasi dan generalisasi diwujudkan dalam notasi relasi yang khusus yang disebut relasi is A yang berasal dari kata is a. Selanjutnya ada agregasi. Agregasi adalah sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Contoh, relasi antar himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah. Ada sejumlah mata kuliah yang membutuhkan kegiatan praktikum, tapi tidak semua mata kuliah. Bisa kita lihat dari diagram tersebut, himpunan relasi mengikuti menunjukkan entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari suatu mata kuliah yang memang membutuhkan kegiatan praktikum. Yang kita perlu ketahui dari situ adalah NIM dan kodekul tidak berasal atau secara langsung dari himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah, karena yang ada di himpunan relasi mengikuti hanyalah pasangan NIM plus kodekul yang sudah ada di himpunan relasi mempelajari, sehingga ada faktor kronologis yang ingin ditunjukkan dengan adanya agregasi, di mana sebuah relasi mengikuti praktikum hanya akan ada jika telah ada relasi lainnya, yaitu mempelajari mata kuliah. Sedangkan agregasi tanpa kronologis akan menggambarkan faktor seperti gambar di atas. Berikut ada contoh kasus di mana sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya 1 pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada tidak 1 bagian, tetapi bisa juga di beberapa bagian. Paling tidak, 1 pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Jadi, filternya adalah bagian, nama bagian, proyek, pengawas, pegawai, nomor pegawai, dan nomor proyek. Langkah teknik penyelesaiannya yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Dalam kasus, maka himpunan entitas yang dapat diidentifikasi terdiri dari 4 himpunan entitas, yaitu ada bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Yang kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key pada masing-masing himpunan entitas yang terbentuk adalah nama bagian di bagian, nomor pegawai di pegawai, nomor pengawas di pengawas, dan nomor proyek di bagian proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta Porenski yang dicantumkan di diagram berikut. Lalu yang keempat, ada menentukan derajat atau kardinalitas
relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi berdasarkan pada fakta dari studi kasus, sehingga kardinalitas dapat dibentuk atau ditentukan. Keterangan kardinalitas yaitu masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas, seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian, masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai, masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian, masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai, seorang pegawai bisa mendapat tugas sebuah atau beberapa proyek. Yang terakhir adalah melengkapi menghimpun entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Melengkapi atribut-atribut deskriptif atau non-key berdasarkan fakta yang ada sebagai pelengkap, seperti diagram berikut. Sekian dari pembahasan materi model data. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman sekelompok saya. Nama saya Iki Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penerapan basis data. Dalam penerapan basis data, transformasi model data ke basis data fisik. Perlu ada beberapa hal yang kita pahami, yaitu tahap penerapan basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data ke dalam skema atau struktur basis data. Diagram IR akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Komponen-komponen diagram IR yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel file-file data yang merupakan komponen utama pembentuk basis data. Dan juga atribut-atribut yang melekat pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai field dari tabel yang sesuai. Transformasi umum atau dasar. Aturan umum dalam pemetaan model data yang digambarkan dengan diagram IR menjadi basis data fisik adalah yang pertama, yaitu setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Seperti pada contoh di sini, IR diagram dari pegawai diimplementasikan menjadi sebuah tabel dari pegawai. Begitu juga dengan IR diagram departemen dan juga IR diagram proyek. Yang kedua yaitu relasi dengan derajat relasi one to one yang menghubungkan dua himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Seperti contoh di sini yaitu IR diagram dari pegawai dan departemen memiliki relasi one to one, yaitu mengepalai, di mana dari relasi mengepalai tersebut tabel diagram mendapat tambahan field yaitu ID pegawai. Yang ketiga yaitu relasi dengan derajat one to many yang menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut key dari himpunan entitas pertama yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua yang berderajat N. Atribut key dari himpunan entitas pertama menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. Seperti pada contoh, himpunan entitas pegawai memiliki relasi bekerja pada dengan himpunan entitas proyek, di mana di tabel proyek mendapat tambahan dari tabel pegawai yaitu ID pegawai, dan juga mendapat tambahan lagi yaitu lama jam dan seksi dari pada relasi bekerja pada. Yang keempat yaitu relasi dengan derajat relasi many to many yang menghubungkan dua himpunan entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel atau file data khusus yang memiliki field atau tepatnya foreign key yang berasal dari key dari himpunan entitas yang dihubungkannya. Seperti pada contoh yaitu tercipta tabel khusus di mana ini tabelnya tercipta dari relasi dari himpunan entitas pegawai dan fasilitas, di mana isi dari tabel tersebut yaitu kode barang, ID pegawai, tanggal ambil dan tanggal kembali. Yang selanjutnya yaitu penerapan himpunan entitas lemah dan subentitas. Penggunaan himpunan entitas lemah
dan subentitas dalam diagram IR ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana himpunan entitas kuat. Bedanya, jika himpunan entitas kuat sudah dapat langsung menjadi sebuah tabel yang utuh atau sempurna, walaupun tanpa melihat relasinya dengan himpunan entitas yang lain, maka himpunan entitas lemah dan subentitas hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan atribut key yang ada di himpunan entitas kuat yang berelasi dengannya. Seperti contoh yaitu di mana entitas kuat yaitu pegawai berelasi dengan entitas lemah yaitu tanggungan dan kendaraan. Dari relasi ini, tanggungan dan kendaraan jika direpresentasikan menjadi tabel mengambil key dari himpunan entitasnya yang lebih kuat yaitu entitas pegawai, di mana ID pegawai diambil menjadi key dari tabel itu sendiri. Ya, juga ini berikut merupakan penerapan subentitas hasil spesialisasi, di mana pegawai itu memiliki pecahan lagi yaitu pegawai tetap dan pegawai magang, di mana jika direpresentasikan menjadi tabel, dia akan mengambil key dari entitas utama menjadi key-nya dia, yaitu ID pegawai ini menjadi key dari tabel pegawai tetap dan tabel pegawai magang. Penerapan relasi tunggal atau unary relation. Penerapan relasi tunggal dari himpunan entitas yang sama dalam diagram IR tergantung pada derajat relasinya. Untuk setiap relasi tunggal dengan derajat relasi one to many dapat diimplementasikan melalui penggunaan field key sebanyak 2 kali, tapi untuk fungsi yang berbeda. Misal, jika memiliki himpunan entitas A dengan 2 atribut X dan Y dengan X sebagai key, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali field X tersebut ke tabel A. Karena nama field di setiap tabel harus unik, maka field X yang kedua harus diganti namanya sesuai dengan fungsinya atau relasinya. Dan juga untuk relasi yang derajatnya end to end atau many to many akan diterapkan melalui pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut. Tabel baru ini mendapatkan field dari semua atribut relasi yang ditambah dengan atribut key dari himpunan entitasnya. Penerapan relasi multi-entitas. Relasi multi-entitas yang menghubungkan lebih dari 2 himpunan entitas, di mana N himpunan entitas, di mana N lebih dari 2, akan diterapkan sebagai sebuah tabel khusus. Tentu saja, setiap himpunan entitas yang terlibat dalam relasi juga akan direpresentasikan dalam tabel-tabel terpisah. Jika pada relasi yang menghubungkan N buah himpunan entitas, dapat dipastikan bahwa derajat relasi parsial di antara N-1 buah himpunan entitas dengan sebuah himpunan entitas misalnya X adalah 1 one to many, maka relasi tidak perlu diwujudkan sebagai sebuah tabel khusus dan atribut-atributnya cukup diletakkan pada himpunan entitas X tersebut. Jadi di sini hanya jika pada one to many, tidak perlu diwujudkan sebagai sebuah tabel khusus. Penerapan relasi ganda atau redundant relation. Di sini tidak ada yang istimewa dalam mengimplementasikan relasi ganda di antara 2 himpunan entitas. Implementasinya ditinjau pada masing-masing relasi tanpa terikat satu sama lain berdasarkan derajat relasi di masing-masing relasi. Yang selanjutnya yaitu penerapan basis data 2. Penerapan spesialisasi dan generalisasi. Generalisasi dilakukan dengan mengabaikan perbedaan beberapa himpunan entitas yang memang memiliki banyak kesamaan. Berlawanan dengan spesialisasi, pada tahap implementasi generalisasi justru akan menyusutkan sejumlah tabel himpunan entitas menjadi hanya sebuah tabel saja. Untuk tetap mengakomodasinya adanya perbedaan itu, maka di tabel tersebut ditambahkan sebuah atribut yang nantinya akan diisi dengan kode khusus yang menyatakan perbedaan tersebut. Seperti contoh yaitu tabel pegawai, ada tabel pegawai tetap dan pegawai magang, di mana
Ini merupakan hasil dari generalisasi, supaya bisa mengetahui yang mana pegawai tetap dan pegawai magang. Yang ada juga penerapan generalisasi dua himpunan entitas, di mana di sini tabelnya mendapat atribut tambahan untuk mengakomodasi perbedaan kelompok entitas, yaitu jabatan, yang bisa membedakan mana itu pegawai lapangan dan pegawai kantor. Penerapan agregasi. Agregasi dapat dipandang sebagai relasi pada umumnya yang menghubungkan dua himpunan entitas. Karena relasi ini dibentuk dari relasi lain, relasi prasyarat yang secara kronologis lebih dulu terbentuk, maka penerapannya juga harus dilakukan setelah relasi prasyarat tersebut terimplementasikan. Kemudian tinggal menunggu derajat relasi dari relasi agregasinya. Seperti pada contoh di sini, relasi menggunakan merupakan bentuk agregasi relasi bekerja pada dan entitas proyek, karena semua derajat relasi yang terbentuk adalah many to many, maka baik relasi bekerja pada maupun relasi menggunakan maupun relasi menggunakan masing-masing akan direpresentasikan dalam bentuk tabel khusus atau terpisah. Seperti contoh yaitu di sini tabel bekerja pada dan tabel alat memiliki tabel sendiri yang mana isinya tabel bekerja pada yaitu ID pegawai, nomor proyek, dan laporan proyek. Dan tabel alat memiliki isi tabel yaitu kode alat, nama alat, dan jumlah alat. Dan tabel menggunakan mengambil dari hasil dari relasi tersebut yaitu ID pegawai, nomor proyek, kode alat, dan laporan proyek. Selanjutnya yaitu DBMS dan struktur tabel. Apa saja yang menjadi bagian dari struktur tabel secara lebih tepat dan lengkap akan sangat bergantung pada DBMS yang digunakan. Tata cara penamaan field, pilihan tipe field, serta fitur-fitur tambahan untuk struktur tabel berbeda-beda antara satu DBMS dengan DBMS yang lain. Dalam menentukan struktur tabel, khususnya penetapan tipe data dan fitur tambahan untuk setiap field akan sering dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti: yang pertama, data angka. Yang kedua, data numerik. Yang ketiga, data bilangan bulat. Yang keempat, data bilangan nyata. Yang kelima, data uang. Yang keenam, data teks. Yang ketujuh yaitu sejumlah DBMS yang menyediakan fitur tambahan seperti mandatory, harus diisi atau boleh kosong, dan nilai default. Saya akan membahas materi yang berjudul Bahasa Query Terapan. SQL. Bahasa query terapan yang paling populer adalah SQL, karena bahasa ini diakomodasi oleh hampir semua DBMS. Struktur dasar. Sebuah ekspresi SQL dasar sebenarnya hanya terdiri atas 3 klausa, yaitu select, from, dan where. Sintaks dari ekspresi SQL dasar dengan 3 klausa tersebut adalah sebagai berikut, di mana A1, A2, hingga AN merupakan daftar atribut. T1, T2, hingga TM merupakan daftar tabel atau relasi. P merupakan predikat query, dan tanda kurung siku merupakan tanda opsional. Boleh digunakan, boleh tidak digunakan, tergantung dengan kebutuhan. Klausa select. Menampilkan data dapat dilakukan menggunakan perintah select. Jika kita menulis perintah seperti di bawah, artinya seluruh kolom di dalam tabel akan ditampilkan. Ketika tanda asterik digunakan, maka seluruh kolom akan ditampilkan. Select distinct. Select distinct digunakan untuk menampilkan nilai tabel yang berbeda saja. Nilai tabel yang sama hanya akan ditampilkan sekali. S berfungsi untuk merubah suatu nama. Nama kolom yang sebenarnya tidak akan berubah di tabel, dan hanya akan berubah pada saat ditampilkan. Contohnya seperti pada gambar berikut. Klausa from. Klausa from digunakan untuk menentukan relasi atau tabel mana yang akan dijadikan sumber untuk pencarian data dengan menggunakan perintah seperti di bawah ini, yaitu select, tanda asterik, from, nama tabel. Klausa where. Klausa where digunakan untuk menentukan predikat atau kriteria yang harus dipenuhi suatu relasi sebagai hasil query. Klausa ini boleh tidak digunakan. Berikut contoh untuk menampilkan semua atribut untuk mahasiswa dengan asal Samarinda.
Klausa where dapat digabungkan dengan penggunaan operator aritmatika, perbandingan, dan logika untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Berikut contoh penggunaan klausa where yang digabungkan dengan penggunaan operator aritmatika. Untuk pencarian data, kita bisa menggunakan karakter-karakter yang disediakan, yaitu underscores, merupakan karakter ganti yang cocok untuk satu karakter apa saja. Sedangkan persen merupakan karakter ganti yang cocok untuk karakter apa saja dengan panjang karakter tidak terbatas. Sebagai contoh, jika ingin mencari data mahasiswa yang namanya diawali dengan huruf A, maka perintah yang ditulis ialah sebagai berikut. Pengurutan hasil query. Ada dua jenis pengurutan, yaitu ascending dan descending. Perintah order by digunakan untuk mengurutkan hasil pencarian berdasarkan urutan tertentu. Sebagai contoh, jika ingin mengurutkan nilai mahasiswa dari yang terbesar, maka perintah yang ditulis ialah sebagai berikut. Fungsi agregasi. Yang pertama adalah count. Count digunakan untuk menghitung jumlah baris atau row pada suatu tabel. Contoh, menghitung banyaknya baris pada tabel mahasiswa, maka menggunakan perintah seperti di bawah ini. Yang kedua adalah min and max. Min digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu kolom, sedangkan max digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu kolom. Yang ketiga ialah AVG atau average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Dan yang keempat ialah sum. Sum digunakan untuk menghitung nilai total dari suatu kolom. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari bahasa query terapan. Dalam bahasa query terapan terdapat nilai nol. Biasanya atribut-atribut di dalam sebuah tabel belum tentu telah memiliki data atau nilai. Atribut-atribut yang belum memiliki nilai biasanya diisi secara sementara dengan nilai khusus yang disebut nol. Contoh untuk menampilkan semua kode perusahaan yang indeks pekerjaannya masih kosong atau nol dengan mengetik select kode pek from pekerjaan where indeks pekerjaan is null. Kemudian, untuk contoh menampilkan semua kode perusahaan yang indeks pekerjaannya sudah terisi, yang berarti bukan nol dengan cara select count from pekerjaan where indeks pekerjaan is not null, yang berarti tidak kosong. Fungsi dari count sendiri yaitu jika tanda asterik pada fungsi tersebut diganti dengan nama atribut tertentu, maka yang dihitung hanyalah banyaknya rekor yang nilai untuk atribut tertentu tersebut bukan nol. Sehingga perintah SQL di atas dapat dinyatakan pula dalam bentuk yang lebih singkat, seperti select count kurung indeks pekerjaan from pekerjaan. Kemudian ada manipulasi data. Ada sejumlah perintah untuk melakukan manipulasi data, seperti penambahan rekor baru, pengubahan nilai atribut, dan penghapusan rekor di dalam suatu tabel sejalan dengan yang ada pada bahasa query formal. Yang pertama, ada penambahan rekor. Sintak SQL untuk penambahan rekor baru ke dalam sebuah tabel adalah insert into dan values. Berikut contoh perintah SQL untuk melakukan penambahan rekor baru ke tabel pegawai. Yang kedua, ada pengubahan rekor. Sintak SQL untuk pengubahan nilai atribut pada suatu rekor dari sebuah tabel adalah update, set, dan where. Dan berikut contoh perintah SQL untuk mengubah nilai atribut jam untuk waktu kerja tertentu. Yang ketiga, ada penghapusan rekor. Sintak SQL untuk penghapusan rekor dari sebuah tabel adalah delete dan where. Kemudian ada contoh perintah SQL untuk menghapus rekor waktu kerja tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language berkaitan dengan perintah-perintah untuk pendefinisian objek-objek basis data. Salah satu objek terpenting adalah tabel,
Sintak SQL untuk melakukan pembuatan tabel baru di dalam basis data. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, create, mengubah, alter, dan menghapus, drop. Berikut contoh pembuatan tabel karyawan. Dan berikut beberapa contoh sintak lainnya. Sekian materi basis data dari pertemuan ke-9 hingga ke-15 yang telah dirangkum dan dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.